perempuan yang kuat, yang tangguh, yang lagi dengerin ngobrol kita hari ini. Terus semangat, terus mengasah diri, karena ya itu tadi, perempuan adalah ibu dari peradaban. Sekarang lanjut, pernah nggak ngalamin kayak gini? Wah, Ines ngapain lu sekolah tinggi-tinggi lagi gitu kan, lu udah master nih gitu. Ada nggak sih kayak gitu misalkan? Atau nggak ada gitu? Ya itu mah kepo aja kali ya, terus ya nggak apa ya, kenapa Anda repot? Ya nggak apa-apa, orang berpendapat, nggak masalah. Oh, sayanya enjoy gitu kan, ya udah, makasih aja gitu, makasih atas pendapatnya. Mantap. Oke. Jadi sejauh ini Kak Ines nggak terlalu berpikiran orang ngatain apa ya maksudnya? Capek sih kalau didengerin semua, ya ampun, di unfollow aja. Oke, tapi ini Kak pernah ada bad experience gitu kayak gini. Nes ngapain Nes misalkan ngapain kamu sekolah S2 lah gitu kan, dulu juga kan udah gitu. Pernah nggak sih sebenarnya bukan didiskriminasi sih Kak, dipandang kalau sekolah lagi gitu. Mungkin kayak keluarga tapi yang nggak terlalu deket ya, lebih kayak kenapa sih kamu nggak milih karir yang settle aja gitu, kenapa harus sekolah lagi? Ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya soalnya mumpung lagi ada kesempatan, saya juga belum nikah gitu ya, nggak harus izin siapa-siapa. Terus saya juga memahamkannya, misalnya seorang om saya gitu yang nanyain, di sana seru loh om, ntar begini-begini gitu. Terus insya Allah nanti kalau saya lulus saya nggak akan nyusahin om juga gitu. Jadi ya kita kasih tahu yang seru-serunya gitu. Kadang kan orang mungkin juga nggak paham gitu, apa sih serunya. Ya memang keseruan itu beda-beda kan. Apa yang bikin bahagia seseorang itu beda-beda juga gitu. Dan ya, nanti kalau kita happy, mereka juga akan paham gitu. Kalau kita enjoy di sini. Gitu sih. Oke, jadi penting banget cari cara ya Kak, bagaimana kebahagiaan itu kita yang nentuin sendiri gitu. Jadi whatever lah orang ngomong apa ya. Kalau saya sih gitu ya, karena hidup terlalu singkat untuk memikirkan pendapat orang lain gitu. Nanti malah sakit hati, sedih gitu. Ngapain sih? Mendingan kita bikin happy diri kita sendiri dulu gitu. Insya Allah kita juga nggak nyusahin orang lain. Jadi, why not? Keren. Mantap. Aduh, oke Kak. Tadi udah bahas pendidikan tinggi. Nah, ini Kak kebalikannya nih. Kalau tadi kan pendidikan tinggi terus. Nah, balik lagi ke yang nggak punya privilege nih Kak. Sebenarnya kalau kita sekolah itu sebenarnya harus sekolah formal Kak, apa ada jalan lain gitu selain sekolah formal gitu? Kalau menurut saya sih jangan terpaku sekolah formal, tapi memang ya kalau pendidikan dasar kan pasti belajar baca, tulis itu standar ya, tapi ke depannya yang penting menurut saya ya mengasah kemampuan diri, apalagi sekarang era disrupsi ya. Jadi atau banyak juga orang yang ternyata setelah lulus kuliah jurusan apa, kerjanya juga jurusan apa. Jadi sebenarnya yang perlu diasah itu menurut saya sih kemampuan adaptasi dan kemampuan membaca situasi sih. Jadi ya itu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang tuh, yang dibutuhin apa sih, terus saya gimana, dan kalau gitu saya bisa membekali diri saya itu dengan pendidikan yang seperti apa, kayak gitu. Apalagi sekarang banyak banget ya kelas online gitu. Untuk bisa ningkatin kualitas diri tuh, ya nggak harus, saya nggak menyarankan semua orang harus S2 ke luar negeri, nggak juga gitu. Tapi ya mana kesempatan yang ada, itu bisa banget diambil gitu. Apalagi sekarang pandemi ya, jadi kayak kelas online tuh banyak banget gitu, tinggal dipilih aja. Kayak gitu sih. Oke. Jadi jangan ngebatasin karena nggak bisa sekolah secara formal ya Kak. Jadi kita jadi rendah diri apa gimana gitu ya. Ada banyak
cara lain. Termasuk kayak tadi kakak bilang ya, yang kayak kalau Kak Ines kan nggak ada tanggungan juga, misalkan udah finansial untuk diri sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang nonton juga ada yang prioritasnya lain juga gitu ya kayak. Ya, beda juga gitu buat orang-orang, nggak semua keadaan dirinya mendukung untuk fokus untuk kuliah misalnya kayak gitu. Dan kalau yang kayak gitu, saya pengen ngasih semangat kalian kuat gitu. Dan insya Allah kalau memang persisten, kalau memang gigih, nanti ada jalan lah menuju cita-cita yang mulia. Ya, semangat bener. Jadi kita disclaimer dulu di sini ya, maksudnya boleh dengan cara apapun belajar, nggak hanya harus formal gitu kan. Oke Kak. Kak, the last question banget nih terakhir ya. Sebenarnya seorang Kak Ines dengan pencapaian yang udah banyak ini, pernah ngerasain ini nggak sih kayak down, kayak di low point-nya kakak, ngerasa apalagi tuh hopeless gimana gitu, pernah nggak? Pernah banget sih, pernah lah. Pernah. Terus bagaimana Kak untuk kakak bisa bangkit atau fix the problem gitu yang kakak alami? Iya, yakin bahwa ini tuh cuman sementara gitu. Kalau pernah berada di suatu nanti juga kan pasti akan ada keadaan yang di atas lagi. Atau saya ingat waktu saya S2 yang sebelumnya itu, saya tuh hampir nggak lulus karena habis semester 3 visa saya nggak bisa diperpanjang di sana. Terus saya harus pulang ke Indonesia, sementara saya belum punya judul tesis. Nah, waktu itu berarti kan mau nggak mau saya harus ngerjain tesis yang bisa saya kerjain di Indonesia. Jadi saya nyari bahan di sana, udah kayak bertapa gitu. Kan online ya bisa nyari bahannya. Di kamar, nggak keluar-keluar gitu. Teman saya yang hampir tiap hari tuh ngajakin, kamu udah di kamar sekian jam, pokoknya kita keluar nyari es krim atau apa, jalan ke pantai atau gimana. Jadi saya bersyukur banget gitu punya teman yang sangat memperhatikan keadaan saya. Pasti dia sehari sekali ngecek keadaan saya, terus ngajak saya keluar. Terus saya waktu itu udah 1 bulan berjalan, saya bilang, saya belum dapat dosen pembimbing. Terus dia bilang gini, kalau kesempatan itu 100%, kalau kamu punya kesempatan 1% dari 100%, kamu harus ngehubungin 100 orang dosen untuk dapat 1 orang dosen. Jadi itu kebayang kuantifikasinya ya, probability-nya. Saya langsung mikir, oke, saya belum menghubungin 100 orang dosen, ya udah saya lanjutin lagi pertapaan itu, bikin proposal dan nyari dosen. Terus di akhir alhamdulillahnya ada 2 orang dosen yang nge-reply email saya untuk bersedia. Terus ya berarti kan itu tadi ya, jadi kita harus lihat kesempatan kecil itu emang harus diperjuangkan gitu sampai ya itu di titik terendah saya. Dan saya yakin itu berkah Allah sih gitu. Kalau saya waktu itu putus asa kan ya udah pulang tanpa gelar gitu di semester 3. Terus di akhir bulan kedua saya punya proposal, saya punya dosen pembimbing. Saya pamit sama teman-teman saya di Indonesia yang di Barcelona waktu itu. Terus mereka bilang, lah kita kira kamu tuh udah pulang gitu, 2 bulan gak ada kabarnya. Padahal saya tuh bertapa di apartemen saya gitu, gak ketemu sama mereka. Terus saya bilang, iya saya ini mau pulang, mau ngerjain tesis saya di Indonesia karena saya nggak bisa perpanjang visa di sini. Terus udah alhamdulillah pas pulang di Jakarta ngekos 2 bulan, proses tesis dilancarin. Yang waktu itu tesis saya mempelajari sebuah program, evaluasi sebuah programnya Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu kan biasanya kalau program kementerian ribet ya, tapi waktu saya datang ke sana mereka welcome. Terus saya juga wawancara
berbagai orang dari NGO, dari company, dari masyarakat. Dan waktu pertama tinggal di Jakarta itu, saya sampai nggak tahu jadwal saya apa gitu. Ibu saya nanya, mama saya nanya, kamu hari ini ngapain? Nggak tahu gitu. Kok bisa nggak tahu? Ya iya kan saya minta jadwal wawancara sama orang belum pada bales gitu. Tapi ada aja gitu, saya nongkrong di KLH, terus ternyata orangnya datang dan lagi ada waktu untuk saya wawancara, tuh saya datang ke Walhi, saya datang ke company kayak gitu. Dan dalam 2 bulan saya bisa nyelesain field tesis saya, visa saya juga jadi, saya balik ke Barcelona untuk nulis dan sidang. Dan prosesnya waktu itu setelah sidang, saya masih harus nunggu 2 bulan untuk graduation, untuk wisuda. Tapi setelah saya sidang itu udah masuk bulan puasa dan saya nggak mau lebaran di sana karena ya selain itu momen untuk sama-sama keluarga, di sana juga puasanya berapa belas jam ya, dari jam 3 sampai jam 10 malam gitu. Jadi dengan pertimbangan itu ya, tapi saya udah bawa gelar pulang, alhamdulillah. Jadi itu momen yang kayaknya terendah dalam hidup saya, tapi habis itu juga diangkat lagi sama Allah sampai iya, dari yang tadinya udah mau pulang nggak bawa gelar sampai terus bisa punya gelar S2. Oke, Gitu. mantap tuh guys ya. Maksudnya seorang Kak Ines pun dengan udah pencapaian segini pernah loh di titik itu. Jadi buat teman-teman yang nonton juga harus semangat seperti Kak Ines tadi bilang, tetap semangat, pokoknya perjuangin yang harus diperjuangin dan seriusin siapa yang diseriusin. Mungkin ini Kak, pesan-pesan nih buat perempuan-perempuan yang nonton nanti misalnya nonton ini gitu terhadap pendidikan Indonesia itu apa Kak? Buat perempuan-perempuan nih biar ayo belajar atau ayo kita lanjut sekolah. Buat perempuan-perempuan yang kuat, yang tangguh, yang lagi dengerin ngobrol kita hari ini, terus semangat, terus mengasah diri, karena ya itu tadi, perempuan adalah ibu dari peradaban. Jadi buat anak-anak kamu nantinya juga gitu, kita harus terus belajar dan mengasah diri. Semangat! Semangat! Itu buat perempuan nih Kak. Kalau yang nonton laki-laki nih. Ya harus semangat juga dong. Kalau perempuan semangat, ya laki-laki juga harus semangat. Tapi kok gitu ya? Pokoknya semua harus semangat. Where there is a will, there is a way gitu. Jadi semesta tuh mendengar loh apa doa-doa kita gitu. Jadi ya saya juga nggak pernah merencanakan jauh-jauh hari bahwa nanti saya akan S2 di Korea, enggak gitu. Tapi ya Tuhan tahu gitu ya yang kita pengen dan yang bikin kita bahagia gitu. Sambil terus berdoa, insya Allah pasti ada jalan gitu. Oke, dari Sway. Nah, untuk para lelaki juga nggak apa-apa tuh saling mendukung kan. Kalau partnernya pinter kan juga enak gitu kan. Kali. Semua ada plus minus sih anyway. Ada plus minusnya gitu Kak? Ya, misalnya kalau lebih pinter ntar malah lebih cerewet atau gimana. Tapi minimal kalau ditanya makan, bisa nentuin kali ya. Jawabannya nggak terserah. Mantap. Jadi nggak terserah gitu. Minimal udah ada jawabannya gitu. Oke Kak Ines. Ada nanya. Oke Kak. Oke. Terus kalau misalkan tadi misalnya ada yang cowok bilang, ngapain lo sekolah tinggi, baik lagi ya, nggak usah didengar, langsung aja apa ya maksudnya berjuang untuk kebahagiaan kamu sendiri ya. Tetap fokus sama diri sendiri. Kalau yang gitu-gitu nggak usah dimasukin ke hati. Nggak apa-apa. Nanti mungkin dia iri atau dia memang ya
kepo ya kalau sekarang sih, tapi ya nggak apa-apa sih. Anggap aja itu nanti jadi follower kita, kan kita nggak tahu. Oke, siap. Oke, Kak Ines. Paling gitu aja, Kak, ngobrol-ngobrol hari ini. Ada yang kelewat nggak? Makasih banget. Makasih banget kesempatannya untuk cerita. Iya. Semoga bermanfaat. Jangan diambil yang jelek-jeleknya ya. Ada yang sempurna. Iya. Pokoknya makasih Kak Ines yang lagi karantina menyempatkan ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga yang nonton ya Kak, terutama perempuan bisa mengambil manfaatnya nih. Amin. Makasih juga karena saya lagi gabut banget karantina. Ines suka gitu, suka merendah untuk meroket. Udah bosan rebahan saya, tolong. Ya, buat semua perempuan dan laki-laki di sana yang sedang menggapai cita-cita, tetap semangat terus karena Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Amin. Sip Kak. Berarti udah selesai nih Kak rekaman kita. Yeay. Kak sehat-sehat selalu ya. Iya, sehat-sehat juga ya, damai. Hatur nuhun bisa. Ya, sukses studinya. Amin, lancar. Amin. Dadah Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, semiring glowing gitu ya. Ya Allah, ini di bawah lampu soalnya, Mai. Ya Allah. Jernih banget, ya ampun kameranya. Karena kamera handphone, kalau kamera laptop nggak bisa kayak gini, say. Oh, pantesan beda banget sama aku banting.